Halo, selamat jumpa kembali teman-temanku semua. Pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa, saya dan Ibu Negara mau masak ikan rengke. Kawan-kawan, ini di sini namanya ikan rengke. Ada orang yang menyebutnya kakap putih. Tapi kalau teman-teman yang lain mau masak dengan ikan yang lain, tidak apa-apa kalau tidak ada. Karena di sini ikan rengke termasuk menu yang luar biasa enaknya, ya kita pakai ikan rengke. Nanti akan dimasak menjadi masakan apa, Bu? Nih. Oh, kelo singkil. Sayur singkil atau sayur bumbu merica, nanti dicampur dengan kunir, kemudian bumbunya dengan kunir, kelo merica kalau di Pati itu namanya. Nanti ditambah dengan ini kawan-kawan, ini ada daun singkil. Ini tumbuhnya di bisa tumbuh liar di kebun-kebun. Mungkin orang menyangka ini dimasak tidak enak, beracun atau bagaimana, tapi di tempat kami daun singkil ini termasuk bumbu masak yang sangat lezat sekali. Bisa digunakan untuk memasak ikan. Ya, ini daunnya seperti ini. Kalau di wilayah teman-teman apa namanya nanti bisa cari sendiri. Daun singkil kalau di tempat kami. Kalau di tempat kawan-kawan lain yang tidak terbiasa masak ikan laut, kemungkinan juga ada sebetulnya, cuma tidak pernah dimasak. Ini ikan rengke ini biasanya hidup di tambak kawan-kawan, dan ini termasuk hama kalau di tempat kami, dan biasanya sering diobat karena sering memakan makan itu udang atau jenis ikan tambak yang lain yang dibudidayakan, sehingga menjadi termasuk hama kalau di tempat kami. Padahal kalau dijual satuan ini harganya juga lumayan mahal, dan rasanya juga sangat enak teman-teman. Nah, ini yang pertama adalah bumbunya yang disiapkan tadi, ada merica, kemudian ada kunir yang ditumbuk halus, dihaluskan. Kemudian apa ini? Miri. Ini miri ya, miri. Nah, miri. Setelah miri juga dihaluskan, kemudian bumbu-bumbu yang lain, ada daun jeruk, ya, daun jeruk, kemudian daun salam. Ini semua tinggal ambil di belakang rumah kawan-kawan. Jeruknya di depan rumah. Kemudian lombok secukupnya saja, ya. Bagi yang suka pedas silahkan diperbanyak, kalau tidak ya sedikit saja. Kemudian ada lagi bumbunya, bawang merah dan bawang putih secukupnya. Nanti diiris ya, diiris tipis-tipis ya, dirajang tipis-tipis. Dan kemudian yang sering dihardik ini kawan-kawan, kalau ketika masak itu orang banyak yang mencari, tapi ketika sudah matang kemudian kita makan digigit, biasanya sering dihardik ini kawan-kawan. Ini laos ini, ya, sebetulnya sangat berjasa sekali ketika kita masak berbagai macam masakan, tapi ketika sudah matang makanan siap disajikan langsung dibuang. Ini ibarat apa ya kawan-kawan, kawan-kawan bisa menjelaskan sendiri, ya, maksud saya seperti apa. Nah, ini bumbunya dirajang tipis-tipis, bawang putih, kemudian nanti ada bawang merah, kemudian lomboknya utuhan ya, nanti dimasukkan secara utuh di masakannya. Simpel sekali kawan-kawan bumbunya, nanti bisa dicoba. Kemudian daun singkil itu coba browsing di Google kalau mungkin ada seperti apa bentuknya. Jangan sampai nanti kawan-kawan malah salah memilih dan akhirnya malah keracunan.
Nah ini kalau di sini daun singkil ini daunnya seperti apa ya? Seperti ini kawan-kawan. Ini kalau matang itu seger sekali. Daunnya kecil. Baunya tidak enak kalau belum matang. Baunya tidak seger. Tapi ini adalah bumbu yang bumbu rahasia yang biasanya digunakan oleh masyarakat pesisir, terutama warga masyarakat Pati untuk dimasak. Kemudian ini ikannya, nanti ikan ini akan kita potong menjadi 2 bagian. Ini hanya 4 saja kawan-kawan, karena di sini setengah kilo, karena cuma 2 orang saja di rumah yang doyan makan, dan anak-anak nanti cuma minta telur biasanya kalau puasa itu, tidak suka ikan. Nah, ini kita masak apa adanya aja, seadanya, jadi sekali makan habis, kemudian nanti masak lagi sehingga masakannya selalu segar kawan-kawan. Nah ini pertama masukkan bumbu, ditumis setelah air minyak mendidih. Nah, kemudian bumbunya dimasukkan lagi, kunir yang sudah ditumbuk halus tadi diulek, kemudian tambah lagi mericanya dimasukkan. Setelah itu masukkan lagi bumbunya lagi, daun-daunannya. Ini daun jeruk 2, kemudian tambah daun salam 2. Ya, diaduk-aduk terus sampai agak layu. Kemudian nanti setelah agak layu dimasukkan apa lagi dah? Apa? Oh, mirinya dimasukkan. Miri. Ya. Nah ini karena bekas kunir, untuk melihat makanannya kelihatan lebih menarik, ini kan dicampur kunir sehingga warnanya menjadi kuning, dan supaya masakannya itu tidak amis, katanya seperti itu ya, mengurangi rasa amis. Nah, ini ditunggu sampai layu, kemudian tinggal dimasak saja kawan-kawan, ditambahkan air ya, ditambahkan air ya, karena semuanya ditumis sampai layu. Baunya sudah terasa sekali kawan-kawan, sangat sangat menggoda ini. Ditambah cabenya sudah dimasukkan. Nah itu cabenya kita sengaja masukkan dalam kondisi utuh, jadi nanti kalau ada yang tidak suka cabai bisa dikurangi, tidak usah diambil. Kemudian dimasukkan lagi airnya kawan-kawan, sangat cepat sekali, tidak butuh waktu yang lama. Setelah ini bumbunya sudah jadi, berarti kawan-kawan tinggal ditunggu mendidih saja ya Bunda ya. Sudah mendidih, ikannya baru. Nah kalau sudah mendidih nanti ikannya baru dicemplungkan. Dicemplungkan itu bahasa Indonesianya apa ndak? Dijegurkan ya, dijegurkan. Pokoknya dicemplungkan lah. Ini ikannya sudah siap dimasukkan. Nunggu nanti mendidih dulu. Setelah mendidih nanti ikan tinggal dimasukkan, dan bumbu terakhir nanti akan ditambah garam, tambah lagi apa? Penyedap rasa bila diperlukan. Tapi biasanya kalau kami itu jarang sekali menggunakan bumbu masak. Kalau kawan-kawan berani dengan menambah sedikit bumbu saja, sebetulnya rasa itu sudah bisa masuk tanpa ada bumbu masak atau penyedap rasa. Itu kawan-kawan, ini semuanya sudah siap, kita tinggal menunggu mendidihnya saja. Setelah itu baru nanti kita tambahkan daun singkilnya, itu yang terakhir kawan-kawan. Jangan pada waktu awal,
karena nanti terlalu medok ya. Jadi masukkannya terakhir. Begitu kawan-kawan, nanti coba kita lihat hasilnya. Sementara ini dulu biar berproses dulu, nanti kita lihat hasil setelah matangnya. Nah ini kawan-kawan, ikannya sudah mulai dimasukkan. Kita tunggu sampai mendidih tadi. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ikannya. Kita masukkan semuanya, kita tunggu sampai matang. Cuma begitu saja kawan-kawan. Kemudian nanti yang terakhir daun singkilnya kita masukkan ya. Kemudian garam, kemudian penyedap rasa kalau perlu, kemudian garam itu nanti dimasukkan terakhir. Gula, bumbu masak, kemudian gula, bumbu masak, penyedap rasa, gula pasir ya. Itu kemudian nanti yang terakhir ini daun singkelnya yang sudah siap untuk dimasak ini nanti terakhir setelah masak siap untuk disajikan. Jadi tidak perlu lama-lama ya, seperti kita memasukkan tomat itu di masakan-masakan itu biasanya kan yang terakhir sendiri, karena kalau dimasukkan di awal itu akan layu dan kelihatan tidak segar gitu kawan-kawan. Dan ini kawan-kawan sudah hampir masak, sudah hampir matang ikan rengkeknya. Kemudian tinggal yang terakhir memasukkan daun singkilnya. Ini daun singkil, ini penyedap yang luar biasa, rasanya sangat segar sekali nanti. Ini kawan-kawan tinggal diaduk-aduk sebentar, kemudian bisa langsung disajikan begitu teman-teman. Ini masakan yang tadi kita sebutkan di awal, kita kali ini memasak ikan rengkek dengan telur merica, atau kalau bahasa Indonesianya itu dengan bumbu merica dicampur dengan daun singkil. Begitu kawan-kawan, sementara ini dulu dan bisa kita lanjut lagi di masakan-masakan yang berikutnya. Mudah-mudahan berkenan di hati kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.